Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia. Sebelumnya kita mohon maaf karena rencananya sebenarnya kita pengen secara langsung, tapi karena berbagai hal, jadi kemarin kita udah coba testing, kemudian mencoba blogging menggunakan segala cara ya, untuk bagaimana caranya saya bisa masuk ke webinar, tapi karena terlalu banyak masalah sehingga akhirnya saya memutuskan kami membuat video tutorial yang dimana siapapun dapat mengaksesnya. Awalnya saya kenalkan dulu, nama saya Nur Ainil Hamati, biasanya dipanggil Aini. Kebetulan sedang jadi ibu, nyambi kuliah di sini, S3 di Galway Irlandia. Namun jarak dan waktu ya insya Allah tidak memisahkan kita untuk tetap selalu bersama-sama berbagi ilmu. Acara Foodtech ini disponsori oleh Ibu Julaiha Lukman yang nanti akan memberikan voucher pembelian double pen, kemudian juga ID Web House yang mensponsori untuk door prize voucher hosting, kemudian juga tentunya tak lepas penyelenggara dari webinar ini yaitu GLC Learning Center. Biasanya ibu-ibu di rumah bingung, mas apa ya hari ini pagi-pagi gitu, buku resep semuanya dipajang, apa begitu ya? Mungkin itu untuk yang pemula kali Bu ya. Kalau yang ibu-ibu yang sudah mahir mungkin cuman mikirnya nggak perlu resep mana-mana, cuma mikir masa apa ya hari ini gitu. Nah itu zaman dulu. Nah sekarang biasanya kita mencari resep lewat internet ya, karena ini lebih mudah, tinggal search. Misalkan kita search sate, nah keluarlah resep sate itu ya, dengan berbagai macamnya. Tapi biasanya kalau kita mencari resep misalkan lewat Google atau Yahoo atau mesin pencari lainnya, biasanya kita mendapatkan hasil yang mungkin tidak memuaskan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah misalkan kita terbesit pengen bikin soto sebagai contoh ya, ini soto enak rasanya ini ya, sotonya ya, ada perketelnya, ada telurnya, udah skip nggak penting. Misalkan kita mencari lewat Google. Nah di sini saya menggunakan fasilitas Google Sheets ya, Google khusus untuk resep, bisa dilihat di sini Google untuk resep di sini ya. Jadi bukan everything ya, biasanya kalau default kan ibu nyarinya everything. Nah kita coba cari Google Receipts di sini. Nah kalau kita klik soto, maka keluarlah soto di sini resep, jadi bukan soto. Biasanya kan kalau kita di everything bisa jadi ceritanya yang keluar blognya orang cerita makan soto atau apa. Nah ini khusus untuk resep yang kita cari. Nah kemudian saya beri contoh, misalkan kita pengen beli soto, makan soto dimana sotonya itu nggak pakai ayam, misalkan kita alergi sama ayam gitu ya, tapi kita pengennya misalkan dari daging. Nah misalkan keluar soto Madura, kemudian sop buntut dan sebagainya. Jadi dengan lewat Google Recipe ini kita bisa istilahnya memvalidasi misalkan dari segi bahan makanan, kemudian lama pembuatan dan sebagainya. Apa sih sebenarnya kok bisa ya Google jadi pintar seperti ini ya? Jadi yang keluar cuma resep doang. Yang kedua, kita bisa tahu bahan makanannya, kita bisa tahu lama waktu penyiapannya, kita bisa tahu cara pembuatannya, bagaimana itu semuanya bisa terinclude semuanya di sini. Bagaimana kok itu bisa dilakukan? Itu tidak lain karena sebuah teknologi yang sedang berkembang saat ini, namanya Web 3.0. Nah apa tuh Web 3.0? Makanan apa itu? Yang jelas itu bukan masakan. Nah di sini kita bisa lihat. Apa Web 3.0? Kita flashback dulu ya, flashback dulu dari Web 1.0. Nah ini ada gambarnya dua orang wanita cantik di sini ya. Sudah Web 1.0. Apa Web 1.0 itu?
Nah, web 1.0 itu dimana di sini misalkan sebagai contoh Mbak Maria menulis tentang situs resep makanan ya, kemudian saya membaca, ya udah saya baca aja. Nah, ini namanya web 1.0, dimana sifatnya tuh admin sentris, jadi cuman orang yang punya web itu aja yang bisa menulis gitu ya. Kemudian terjadinya link antar halaman, jadi antar halaman dari situs ini ke situs lain. Nah, itu web 1.0. Itu era-era sekitar tahun 90-an ya, sampai tahun 2004 lah, itu masih web 1.0. Nah, kemudian kita ke era web 2.0. Apa web 2.0 itu adalah di sini saya ceritakan Mbak Maria menulis misalkan tentang resep makanan lagi ya, misalkan di Cook Mary yang sekarang sedang dihandle sama Mbak Maria. Kemudian saya berkomentar, oh Mbak Maria, ini resepnya nggak enak, ini kurang ini setelah dicoba, ini ada yang salah kali ya, waktu nulisnya ngantuk ya, mungkin seperti itu saya komentar. Nah, disinilah web 2.0 itu sifatnya user centris, dimana setiap orang itu bisa berkolaborasi, jadi tidak hanya orang yang mempunyai web itu, tapi orang lain itu juga bisa komentar. Nah, itu ditandai dengan misalkan akhirnya alih-alihnya menjadi jejaring sosial, jadi seperti Twitter, Facebook, kemudian blogging, itu adalah era web 2.0. Jadi sekarang kita itu juga sudah di era 2.0. Oke. Nah, sekarang apa web 3.0 itu? Oke, web 3.0 itu adalah satu era di mana di sini Mbak Maria menulis misalkan di situs resep makanan A, kemudian saya juga menulis di situs resep masakan B. Nah, akhirnya di sini muncullah gabungan antara keduanya. Jadi ada sebuah mesin yang ikut andil. Jadi ini tidak sekedar hanya penulisnya aja, jadi hanya penulis, pembaca, tapi ada mesin yang berkontribusi sehingga sebuah resep itu menjadi satu. Misalkan tadi saya contohkan Google Sheets, jadi Google mempersatukan segala resep makanan di dunia. Jadi atau mungkin ada halaman web lainnya yang berusaha menggabungkan. Nah, penggabungan ini tidak lain karena adanya link antar data, jadi tidak hanya antar halaman. Selama ini kita tahu kita klik menuju ke halaman lain, nah itu masih web 1.0. Tapi di sini antar data itu bisa saling terkait. Nah, itu kita sudah istilahnya sudah 20% lah menuju ke web 3.0 dunia ini sekarang. Oke, itu ya web 3.0. Semoga sudah agak paham ya maksudnya apa. Nah, ini saya lebih mengkhususkan lagi ke Google Sheets ya, sebenarnya bukan karena karena ini temanya food health, jadi lebih enak menjelaskan masalah web 3.0 itu berkaitan dengan makanan, walaupun sebenarnya web 3.0 itu bisa macam-macam, ininya bisa macam-macam. Nah, sebenarnya fungsinya kursi adalah kita berusaha menerjemahkan bahasa resep dari sebuah bahasa manusia ke bahasa mesin. Jadi di sini bahasa yang digunakan adalah RDFA, microformat, dan microdata. Apa itu RDFA, microformat, microdata? Jadi microformat, microdata adalah sebuah bahasa mesin yang biasanya disisipkan dalam file-file web ya, HTML, PHP dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di sana. Nah, ini sebuah contoh ya, misalkan saya bikin resep rawon, seneng ya, soalnya ya ada hubungannya keluar, jadi ujung-ujungnya resepnya rawon gitu ya. Jadi misalkan ini resep rawon yang bisa dipahami oleh manusia, jadi ada 2 buah kluwek, misalkan 1 kilogram daging sapi, kemudian caranya menghaluskan bumbu, masukkan daging, dan seterusnya. Jadi saya nggak akan step karena kalau saya step nanti akhirnya saya cerita tentang resep rawon gitu ya, saya kan gampang-gampang aja. Nah, dari resep rawon ini ya, sebuah resep rawon manusia paham, oh itu rawon ya, oke. Jadi kita nggak tahu, oh itu rawon gitu. Tapi bagaimana dengan sebuah mesin di sini ya, mesin apa itu gitu ya, apa sih ini gitu ya. Jadi dia menebak. Jadi misalnya cara nebaknya dia memparsing,
disiapkan, istilahnya kata-katanya tuh dipecah-pecah, kemudian dipahami apa ya, oh ini rawon bahannya, tapi kan dia nggak ngerti gitu yang bahan yang mana, yang cara membuatnya gimana, jumlahnya berapa. Ya kalau misalkan mesin ini khusus bahasa Inggris, tapi kan mesin ini kan bermacam-macam bahasa dunia ya kan, jadi dia harus paham. Nah, sebenarnya mesin kok juga harus paham. Jadi di sini tujuannya agar mesin bisa membantu manusia dalam pencarian. Jadi istilahnya jadi manusia tuh pengen dienakkan gitu, dibantu gitu ya. Jadi kemudian faktanya mesin tuh mencoba mengerti apa sih arti kata satu sebuah kalimat itu. Jadi yang ditulis manusia itu apa sih artinya gitu ya, mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang objek, kemudian apakah bahan rawannya itu apa, bagaimana membuatnya, itu kan susah bagi seorang muslim untuk paham. Nah akhirnya dibuatlah bagaimana muslim itu bisa paham tentang rawon gitu ya. Oke, caranya dengan menambahkan petunjuk resep khusus mesin. Nah tadi yang saya sebutkan dengan microformat, microdata, dan RDFA. Nah, namun dan kata tetap bisa dibaca oleh manusia. Jadi istilahnya kalau manusia disuruh baca bahasa mesin juga ruwet gitu ya. Nah, di sini saya beri contoh. Misalnya resep rawon versi mesin saya menggunakan bahasa microformat. Jadi ini saya contohkan sebuah file HTML. Nah, di sini bisa ini ya, misalnya di sini FN. Nah kalau dikasih FN ini berarti mesin tahu, oh ini tuh nama makanannya tuh rawon gitu ya. Nah tambah lagi kelasnya ingredient. Oh ingredient itu berarti bahan, berarti yang setelah ini sampai sini itu terkait dengan masalah bahan. Oh bahannya namanya keluar, oh jumlahnya 2. Jadi dengan ini mesin tuh terpasang gitu. Jadi oh ini apa maksudnya, dikasih petunjuk gitu ya. Jadi ini daging sapi, bahannya amonnya 1 kilo. Kemudian ada instruction di sini. Oh berarti ini cara masaknya. Nah dari sini sampai sini itu cara masak. Nah seperti itu. Ini contoh sederhananya dari bahasa mesin untuk membuat rawon. Nah kalau kita tampilkan di web hasil dari coding sebelumnya, coding ini ternyata hasilnya pun tetap bisa dibaca oleh manusia. Jadi itu hidden ya, sifatnya hanya tersembunyi, jadi yang paham hanya mesin gitu. Jadi waktu dibuka tampilan tetap bisa dibaca oleh manusia, seperti itu. Nah akhir kata dari saya, oke, yuk kita lebih banyak berbagi resep di Indonesia di internet. Jadi saya lihat mungkin resep makanan sudah banyak gitu ya, tapi bagaimana mungkin resep makanan itu bisa dibuat lebih bagus, mungkin dengan tata cara yang lebih bagus. Nah lebih baik lagi jika disisipkan dengan bahasa mesin, jadi biar orang-orang tuh kalau nyari makanan tuh enak gitu ya Miss. Sehingga kemudian yang terakhir adalah kita harus bangga dengan masakan Indonesia. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.